Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga endek, starter ajak, mok sata, jaga kita, jaga Bali ni. Hampir setahun wabah corona masih menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Bali yang sangat merasakan dampaknya. Bali yang pendapatannya sebagian besar dari sektor pariwisata mengalami krisis ekonomi. Pengangguran dan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor pariwisata, terjadi di mana-mana. Pandemi COVID-19 menjadi sebuah pukulan yang berat bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memutus penyebaran wabah ini, terutamanya penggunaan alat APD serta penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini setidaknya menghambat penyebaran wabah virus corona yang telah banyak memakan korban jiwa. Penggunaan alat pelindung diri APD sangatlah penting, bukan saja dalam melindungi diri sendiri, tapi selamatkan jiwa orang lain. Konsep 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menjadi hal yang terpenting, perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita betul-betul harus mengedepankan sekali peran ini sendiri kepada masyarakat. Kita kembali ke masyarakatnya. Jadi bagaimana pentingnya, walaupun itu hal yang sangat simpel, hanya menggunakan masker, tapi di saat pandemi saat ini kembalikanlah bagaimana jika keluarga kita yang terkena, atau misalnya kerabat dekat kita yang kena virus ini. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting sekali. Balikkanlah diri kita, misalnya kita sering melihat di TV ada orang yang terjangkit virus ini, virus itu. Coba kembalikanlah ke diri sendiri, bagaimana kalau kita sendiri atau kerabat kita sendiri yang kena akan virus itu. Jadi harus dimulai dibiasakan lagi dengan adaptasi ya. Selain peran masyarakat itu sendiri, juga kita harus lebih mempelajari adaptasi kita sebagai masyarakat dengan membiasakan diri hidup lebih sehat, membuat lifestyle yang baru, yaitu tadi menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak ya, gitu juga. Dan kalau saya bilang juga penggunaan masker tidak harus di luar saja, tapi di dalam rumah pun kalau memang ada yang sakit, saya sarankan untuk menggunakan masker juga, karena saat ini ada klaster baru lagi, yaitu namanya klaster keluarga. Jadi pentingnya penggunaan masker itu selain di luar, bisa juga digunakan di rumah jika ada yang sakit atau kita sendiri sedang sakit, gunakan masker. Jadi memang itu dia tadi, kembali lagi bahwa di era pandemi ini kita memang harus membiasakan diri beradaptasi dengan cara kita melindungi diri kita dari virus ini. Jadi sering saya lihat masih ada pedagang-pedagang atau tempat-tempat umum lainnya yang mungkin tidak bisa menggunakan alat pelindung diri seperti dokter atau tenaga kesehatan. Tetapi menurut saya cukup sekali bagi mereka untuk menggunakan masker. Itu yang pertama, itu sudah lebih dari cukup, karena dengan penggunaan masker bisa mencegah terjadinya penularan atau penularan virus ini melalui droplet. Pemahaman dan kesadaran yang kurang dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting dihilangkan untuk kemudian diingatkan kembali pentingnya protokol kesehatan. Pemahaman ini bukan saja didapat dari himbauan pemerintah, namun juga media sosial yang saat ini sangat berpengaruh.
Bukan saja kaum milenial, namun semua golongan dapat mengaksesnya dengan mudah. Selain pemahaman dan pendidikan akan penerapan protokol kesehatan, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Karena virus corona akan lebih mudah menyerang dan berkembang terhadap orang yang memiliki imun tubuh lemah. Hal inilah yang menjadikan pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar senantiasa disiplin dalam menerapkan konsep 3M. Memang di masa pandemi saat ini protokol kesehatan memang harus dijalankan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemerintah. Cuman memang selama perjalanannya waktu, selama pandemi ini agak kurang sedikit masyarakat untuk memahami bagaimana protokol kesehatan itu harus dilakukan. Nah, kalau menurut saya mungkin harus lebih banyak adanya seperti penyuluhan-penyuluhan tentang apa sih COVID ini, bagaimana cara penularannya. Itu bisa dipergunakanlah misalnya sosial media yang ada saat ini ya, dari Instagram atau Facebook. Jadi lebih misalnya mereka lagi senang apa sih sekarang, lagi melihat apa untuk berita-berita terkini saat ini. Untuk di saat seperti ini sepertinya sosmed lagi di nomor 1 ya untuk melihat berita yang terupdate, apa mungkin lebih disosialisasikan, lebih diberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana virus ini bisa tertular, terinfeksi, dan bagaimana cara penanganannya, dan apa saja sih protokol kesehatan itu bisa dijelaskan mungkin di lebih gamblang. Penerapan protokol kesehatan ini bisa saja mulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga atau orang-orang terdekat kita. Karena dalam keluarga ada anggota keluarga yang sangat rentan akan terkena virus, seperti orang yang sudah lanjut usia, ataupun keluarga yang punya sakit bawaan dan berpotensi membahayakan kesehatan jika terkena virus corona. Karena sebagian besar korban yang meninggal terkena virus corona saat ini adalah mereka yang memiliki penyakit bawaan, sedangkan orang yang tidak memiliki riwayat penyakit bawaan bisa bertahan dan sembuh. Jadi kita mulai lifestyle yang baru ini pasti mulainya dari rumah dulu. Nah, pada saat di rumah kita sebagai orang tua khususnya mengedukasi siapa saja yang ada di rumah, terutama anak. Kita harus mengedukasi ini virus apa, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara mencegahnya. Itu yang paling utama, anak-anak, dan juga bukan anak-anak saja, tapi para pekerja yang ada di rumah kita, misalnya para pembantu rumah tangga kita, asisten rumah tangga ya, yang setiap hari pergi ke pasar kita nggak tahu ketemu dengan siapa, itu diedukasi. Jika pulang ke rumah apa yang harus dilakukan, protapnya apa, misalnya mandi besar gitu kan, mandi, keramas, cepat-cepat ganti baju, itu harus tidak bisa kita memberitahu mereka sekali aja, tapi kalau bisa setiap hari sampai mereka akhirnya itu adalah sebuah kebiasaan baru di era pandemi ini. Itu yang dari keluarga, jadi edukasi terus orang-orang di sekitar rumah sampai akhirnya mereka terbiasa, sehingga apabila mereka keluar rumah secara refleks mereka harus pakai masker, membawa hand sanitizer, seperti itu contoh. Kalau di keluarga sendiri, di keluarga saya mungkin karena pergaulan juga didukung oleh pergaulan dan lingkungan daripada anak-anak saya. Sebelum adanya wabah corona ini, anak-anak sudah biasa memakai masker dan sudah setiap hari mereka di tas ada hand sanitizer. Dan saya pun kemarin itu menganggap remeh mereka itu, kenapa harus bawa hand sanitizer kemana-mana. Dan saya setelah adanya pandemi ini saya baru merasakan bagaimana pentingnya hand sanitizer maupun mencuci tangan, dan selalu himbau kepada anak-anak agar tetap menjaga yang namanya mencuci tangan, memakai masker, dan berhubungan dengan orang lain itu harus selalu menjaga jarak, karena di keluarga kami sudah kami terapkan jauh sebelum adanya pandemi seperti ini. Astungkare keluarga kami mudah-mudahan tidak ada terpapar dengan adanya virus ini. Dan saya melihat
banyak sekali anak-anak muda, mereka berkumpul, bergerombol, ngobrol dengan sedikit meremehkan adanya 3M tersebut, sangat disayangkan. Saya sebenarnya ingin sekali memberitahu mereka agar mereka selalu mengikuti protokol kesehatan, dan saya sendiri selalu membawa masker di tas, kemana-mana saya selalu membawa masker. Kalau ada misalnya saya komunikasi dengan orang, saya bertemu dengan orang, mereka tidak membawa masker, saya memberikan penjelasan kepada mereka, memberikan bagaimana pentingnya memakai masker, dan selalu saya berikan masker. Di tas saya selalu tersedia masker. Selain keluarga, penerapan prokes yang mengacu pada konsep 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, perlu juga diperhatikan lingkungan usaha di swasta maupun pemerintahan. Bagi pelaku dan pemilik usaha di sektor formal maupun informal, hal ini sangatlah penting diperhatikan, terutamanya ketersediaan APD seperti masker, hand sanitizer, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Begitu juga di pemerintahan yang notabene memiliki anggaran untuk penyediaan sejumlah APD. Nah, kalau untuk di lingkungan kerja saya, kebetulan saya bekerja di bidang kesehatan. Jadi untuk klinik, protokol kesehatan yang saya terapkan sangat ketat kalau bisa saya bilang, karena saya menjual jasa kesehatan di klinik saya. Jadi bagaimana sih saya menimbulkan trust kepada masyarakat kalau di saat era pandemi saat ini orang yang paling takut kan ke rumah sakit, ya. Jadi saya membrainwash mereka lah, memberikan suatu kepercayaan bahwa klinik ini aman. Bagaimana caranya? Ya kami memberitahukan, mensosialisasikan kepada pasien-pasien saya atau customer saya bahwa klinik saya aman dengan protokol kesehatan yang sudah kami terapkan, seperti pengukuran suhu tubuh setiap pasien yang datang. Setelah itu pengisian form COVID. Jadi semua pasien dan customer yang masuk ke building ini, gedung ini, sudah melewati protap-protap tersebut dahulu. Jadi pengukuran suhu tubuh, pengisian form COVID. Mungkin ini juga bisa dilaksanakan di semua tempat, bukan di klinik aja ya. Di mall atau tempat-tempat umum lainnya. Setelah itu kita juga melakukan penyemprotan disinfektan spray secara berkala, dan untuk operator dan staf yang ada di sini kami memberikan mereka alat pelindung diri, jadi seperti masker, penggunaan face shield, dan penggunaan baju APD untuk para dokter-dokter kami, nurse kami, perawat kami. Itu mungkin untuk instansi-instansi pemerintah, menurut saya bisa diberlakukan sistem work from home setengah. Jadi setengah masuk ke kantor, setengah lagi bekerja di rumah. Dengan itu kita bisa mensosialisasikan yang namanya physical distancing. Jadi tidak terlalu banyak dalam satu ruangan, dan apabila sudah dalam satu ruangan tidak banyak orang, tetap harus menggunakan masker, karena pasti di kantor itu ruangan tertutup, AC jalan, jadi sirkulasi udara kurang, tetap harus ada yang namanya pengurangan kapasitas tenaga kerja. Jadi mungkin setengah bulan kita rolling, itu bisa mungkin jadi suatu pertimbangan. Setelah itu penggunaan masker dan face shield, dan lebih sering untuk menjaga kebersihan tangan ya dengan hand sanitizer, dan yang lebih bagus lagi dengan cuci tangan. Dengan mungkin dari instansi perusahaan atau pemerintah bisa menyediakan tempat cuci tangan yang strategis dan hand sanitizer di sudut-sudut atau pojok-pojok yang strategis. Bali yang sebagian besar sumber pendapatannya berasal dari sektor pariwisata, hendaknya menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Terlebih sektor pariwisata merupakan suatu bisnis kepercayaan atas segala yang ditawarkan,
termasuk di dalamnya masalah kenyamanan dan keamanan berkunjung. Para pelaku pariwisata dan pemerintah harus saling bersinergi dalam penerapan prokes ini. Misalnya menyiapkan tempat mencuci tangan, memasang dan mengingatkan agar selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sektor pariwisata, kalau menurut saya sektor pariwisata itu adalah suatu bisnis kepercayaan ya. Jadi bagaimana kita khususnya di Bali sebagai satu-satunya yang pendapatan adalah dari sektor pariwisata, di mana kita harus seperti saya bilang tadi, sektor pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Bagaimana kita sebagai pelaku sektor pariwisata ini harus membangkitkan kembali kepercayaan wisatawan. Jadi agar wisatawan itu merasa aman datang ke Bali, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, face shield, tentunya dengan pengecekan suhu tubuh di setiap tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi. Nah, dari situ mudah-mudahan sektor pariwisata yang ada di Bali ini bisa perlahan-lahan lebih baik lagi. Jadi untuk pelaku sektor pariwisata ini mudah-mudahan bisa dengan sebaik-baiknya melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan baik dan mendisiplinkan diri, dan juga tentunya dari sumber daya manusianya juga pada sektor pariwisata, pada pelaku pariwisata ini, bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia ini harus siap untuk memberikan pelayanan pariwisata yang terbaik untuk wisatawan yang akan datang. Jadi kalau dulu kita memberikan pelayanan pariwisata dengan kita menyediakan view, makanan yang terbaik, tempat yang terbaik, tapi untuk pandemi saat ini alangkah baiknya kita sebagai sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata mempersiapkan protokol kesehatan yang terbaik yang bisa diterapkan di tempat-tempat wisata yang disediakan di Bali ini. Jadi contohnya misalnya seperti hotel atau restoran-restoran yang sebentar lagi akan libur panjang, dan saya juga sudah banyak sekali orang dari luar yang sudah ke Bali saat ini untuk liburan panjang. Sediakanlah tempat kita berwisata ini dengan tempat cuci tangan yang tempatnya strategis, pengukuran suhu tubuh, kalau bisa pengisian form COVID, bagaimana kondisi terakhir wisatawan yang akan datang. Jadi dengan begini wisatawan pun juga akan menilai bahwa pada saat mereka liburan ke Bali, oh saya datang ke hotel ini, saya merasa aman karena protokol kesehatan di hotel A atau B sangat ketat sekali, disiplin sekali protokol kesehatannya. Jadi dari mulut ke mulut mereka akan memberikan informasi bahwa Bali aman dengan protokol kesehatan yang ada saat ini. Berbagai aktivitas sosial, agama, budaya, dan lainnya saat ini menjadi sorotan utama dalam hal penyebaran virus corona. Hal ini perlu dicermati semua pihak, sehingga nantinya ada sebuah solusi dalam menjalankan sebuah kewajiban yang mengarah pada adat dan tradisi. Ya, memang untuk saat ini memang harus ada yang dikorbankan. Apakah dengan kita melaksanakan kegiatan adat ataupun mungkin pilkada yang akan maju saat ini. Jadi bagaimana kita menyikapinya dengan mungkin lebih mengerem sedikit kegiatan yang akan dilaksanakan, mengingat virus COVID ini masih terus melunjak. Jadi menurut saya memang harus ada sedikit yang dikorbankan agar setidaknya penurunan kasus dulu saja. Setelah itu memutus mata rantai ini, virus ini. Karena jika kita terus melakukan kegiatan seperti kegiatan adat yang terus-menerus, kalau di Bali kan sering sekali ya, mungkin bisa lebih direm sedikit,
Contohnya misalnya kalau ada kegiatan adat, mungkin para bendesa saja yang mewakilkan, itu bisa juga karena transmisi lokal bagaimanapun juga disitulah terjadinya transmisi lokal. Jadi dengan perkumpulan Banjar atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial budaya di Bali, saya harap agar sedikit mengurangi kapasitas orangnya dan tetap melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan semua pihak dalam memutus penyebaran virus corona. Penerapan konsep 3M yang didengungkan pemerintah menjadi hal penting dilakukan. Hal ini bukan saja bertujuan menyelamatkan diri sendiri, namun juga orang lain.